Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah masjid naon ieu teh? Masjid Raya Cipinang, Jakarta Timur. Masjid Raya Cipinang, Jakarta Timur, yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Juga berapa radio lain yang ikut gabung. Pemirsa berapa TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita berjumpa di masjid yang mulia ini. Kalau dulu pertemuan pertama kita membahas tentang mengingat kematian ya kalau nggak salah. Sekarang kita angkat tema kelanjutan dari kemarin. Tapi kelanjutan ini ngaclok gitu. Dari awal langkah ke-10. Kedua, ketiga, keempatnya kelewat. Permintaan panitia begitu. Mohon sekarang dibahas tanda-tanda husnul khotimah. Ya enggak masalah. Ibu-ibu nggak bisa dilawan. Ras terkuat di muka bumi. Kita akan bahas tanda-tanda husnul khotimah. Mana husnul khotimah adalah baik di akhir hayatnya. Dan ini yang perlu kita raih. Karena Nabi SAW menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal-amal itu sangat tergantung kepada amalan terakhir dari hidup kita. Walaupun awal umpamanya hidup kita buruk, ahli maksiat, terjerumus ke dalam banyak dosa, tunggul dirurut, catang dirumpak, tapi menjelang kematian bertobat, ibadah kepada Allah dan mati dalam keadaan ibadah, itu husnul khatimah, terhapus seluruh dosa yang lalu dan dia masuk surga. Sebaliknya, kalau dari awal-awal seseorang ahli ibadah terus boleh dikatakan tak ada satu kebaikan pun yang dilewatkan. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan, yang haram dijauhi, yang makruh dihindari. Tapi di akhir hayat berhenti dari semua ibadah dan kebaikan, lalu berganti dengan keburukan, mati dalam keadaan seperti itu, namanya apa? Su'ul khatimah. Kebaikan-kebaikan lamanya dihapus. Dan akhir yang buruk tersebut menjadi penyebab dia masuk neraka, sebagaimana sabda Rasul SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab
fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada orang yang selalu melakukan amalan-amalan ahli surga. Semua perintah dilakukan, semua larangan dijauhi, sehingga tidak ada yang misahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta lagi. Selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului, dia berhenti dari ibadahnya, lalu berubah beramal dengan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan dia demikian, dia masuk neraka. Waliyadzubillah, su'ul khatimah. Sebaliknya, innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar bi akhlil jannah fayadkhuluha. Ada orang sebaliknya mengamalkan amalan-amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan neraka kecuali sehasta. Selangkah lagi dia masuk neraka, tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti taubat dan melakukan amalan-amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Namanya apa? Husnul khatimah. Para ulama menganalisa yang pertama, kenapa ada orang awalnya ahli ibadah, menjelang kematiannya berhenti berubah menjadi ahli maksiat, masuk neraka, su'ul khatimah. Ini yang kita ngerikan ya. Jadi sebelum membahas tanda-tanda husnul khatimah, mukadimahnya itu ya, membahas sebab-sebab kenapa orang husnul khatimah dan kenapa orang su'ul khatimah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis tadi dalam kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in itu kan hadisnya ada berapa? 42 ya. Digenapkan 40 arba'in saja. Susunan Imam An-Nawawi. Hadis tadi ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah lalu disyarah oleh Imam Ibn Rajab. Syarahnya ini namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada 52 hadis ditambah 10 lagi. Ketika menerangkan hadis ini beliau berkata, kenapa orang tadi su'ul khatimah? Karena berhentinya dia dari ibadah dan amal soleh disebabkan karena dicabutnya hidayah oleh Allah dari orang itu. Sehingga berhenti ibadah amal soleh. Lalu Allah campakkan kepada diri orang itu keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa Allah mencabut hidayah? Menunjukkan Allah enggak suka kepada ibadah dia. Yang menunjukkan ibadah-ibadah itu ditolak, tidak diterima. Kenapa ditolak dan tidak diterima? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin jamaah pernah mendengar kajian sering syarat diterimanya ibadah. Berapa? 2. Apa saja? Ikhlas. Yang kedua? Mutaba'ah. Hanya 2. Masa cuma 2? Kurang. Ada 4. Oke lah 2 Kak Ikhwan ya. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Ada 2 lagi. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab
Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Di bab-bab awal Riyadhus Shalihin itu dibahas bab al-ikhlas wa ikhdarun niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Di muqaddimahnya beliau menjelaskan 4 syarat diterimanya ibadah. 2 di antara disebut syarata sihhatil amal. 2 syarat sahnya amalan. 2 yang sisanya disebut syarata kamalil amal. 2 syarat sempurnanya amalan. Kadang-kadang hanya 2 saja, ikhlas dan mutaba'ah, gak cukup. Ada 2 lagi penyempurna. Kalau 2 ini diabaikan bisa ditolak. Apa yang 2 terakhir sebagai penyempurna amalan? Pertama disebutnya al-musara'ah. Musara'ah itu bersegera. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa indat lil muttaqin. Ini dalam surah Ali Imran 133. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Maksudnya bersegera melakukan amal soleh ibadah. Karena surga dan ampunan hanya bisa diraih dengan itu. Dalam surah Al-Hadid beda lagi sedikit. Wasabiqu ila magfirati min rabbikum. Kalau tadi wasari'u ini wasabiqu, berlomba. Maknanya sama, lomba kan pasti cepat-cepatnya. Gak ada lomba apa lambat-lambat. Diam wae tuh. Dua-duanya sama mana? Bersegera. Ini namanya al-musara'ah. Bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, maka ada perintah bersegera, berlomba dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Ada larangan lawan dari bersegera. Lelet, lemot. Allah menyatakan wala taniya fi dzikri. Jangan kamu lemot, jangan lambat, jangan lelet di dalam mengingatku. Orang Sunda mengatakan tong lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Kayak ya bahasa Sunda. Jadi ada perintah untuk bersegera, ada larangan untuk lelet. Maka ini menjadi syarat diterimanya amalan. Katakanlah orang sholat fardu, ikhlas, sesuai sunnah, tapi subuh jam 2:30 umpamanya. Sholat duhur 2:30. Sholat asar pas salam, pas adzan maghrib. Dosa tidak? Dosa, melalaikan. Makanya gak cukup 2 tadi itu. Ada al-musara'ah. Bersegera. Tidak lelet, tidak lemot, tidak ditunda-tunda. Tidak taswif. Taswif itu menunda-nunda. Ini yang ketiga. Jadi pertama ikhlas. Kedua mutaba'ah. Ketiga apa? Bersegera. Keempat, al-akhdhu bil quwwah. Bahasa kitanya melaksanakan dengan sepenuh kesungguh-sungguhan. Tidak asal-asalan. Tidak ala kadarnya. Tidak semau gue asal melaksanakan. Tidak. Tapi semaksimal yang dia bisa. Kalau sholat ya kesungguh-sungguhannya dilihat dari kekhusyuan. Enggak lalai. Kalau lalai terkena ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an
salatihim sahun. Sahun ini diddul juhad. Sahun ini lawan dari kesungguh-sungguhan. Dan terancam ditolak sholatnya. Ya, lihat ketika dua anak Adam oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan berkorban dengan kambing. Yang satu memilih kambing yang terbaik dan terbesar. Karena apa? Karena yang mendasari pelaksanaan kurbannya itu ketakwaan. Ini Allah yang perintahkan. Harus yang terbaik. Maka dia pilih yang terbaik. Yang satu melaksanakan tapi yang terburuk dipilih. Yang kurus gitu ya, yang cacingan gitu. Sayang terhadap hartanya. Walaupun Allah yang perintahkan, dia hanya memilih yang minim. Dilaksanakan sih dilaksanakan, tapi ala kadarnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini ditolak, yang itu diterima. Lalu di akhir ayat itu Allah menyatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan yang mendasari amalannya pasti sungguh-sungguh. Tidak akan asal-asalan, tidak akan ala kadarnya. Jadi seluruh ibadah yang dilakukan enggak sungguh-sungguh. Hanya ala kadarnya, asal-asalan ditolak. Salat tadi, fawailu lil musallin. Saum man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang saum tapi saumnya itu asal-asalan. Selama saum dia tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk. Allah enggak butuh terhadap saumnya. Allah enggak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan dan minum yang dilakukannya. Ditolak. Karena asal-asalan saumnya. Asal tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, sudah merasa sah saumnya. Tapi mulutnya tidak ikut saum dari perkara yang haram. Seluruh anggota badannya tidak ikut saum dari perkara yang dilarang. Maka ditolak. Lihat haji dan umrah. Allah menyatakan faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang melakukan haji jangan rafas, jangan fasik, jangan jidal. Ini wujud kesungguh-sungguhan, fokus ibadah. Siapa yang haji, umrah tapi itu dilanggar, itu asal-asalan. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata untuk bisa diterimanya amalan enggak cukup memenuhi dua syarat ikhlas dan mutaba'ah saja. Tambah dua lagi biar sempurna. Yaitu dua ini yang pertama apa tadi? Bersegera, jangan lelet, lemot. Kita aja kalau sambungan internet lemot, muter terus loading, gimana? Kesel bisa dibanting itu HP, laptopnya bisa dibanting. Ya, kita menyuruh ke anak kita, nak tuh tolong nyuci piring maksud. Siap mah, tapi cuek aja, lemot dia tidak gercep, tidak gerak cepat. Gimana sih ibu yang nyuruh? Kesel gitu kan. Nih sapu, tuh tolong sapu. Siap tuh baru sambil gini aja, mager, PW. Nah cepat, iya santai mah. Akhirnya sapunya diambil, bletak. Itu menunjukkan apa? Kesal kepada orang yang lemot, yang lelet dalam melaksanakan perintah. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha pencemburu terhadap
perbuatan manusia dan kecemburuan Allah adalah kalau ada perintah yang diabaikan atau larangan yang dilanggar Allah murka. Jadi 4. Siapa yang tidak memenuhi 4 syarat ini tidak diterima. Jadi orang tadi ya awalnya melakukan ibadah karena hidayah Allah yang Allah berikan, tapi karena ibadahnya itu tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah yang 4 tadi, atau salah satu di antaranya Allah tidak ridha, Allah tidak terima itu ibadahnya, Allah cabut hidayahnya, sebaliknya Allah campakkan keinginan untuk berdosa dan maksiat, lalu dia bermaksiat mati dalam keadaan demikian, lalu su'ul khatimah waliyadzubillah. Ini menunjukkan salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, pertama tidak ikhlas dalam beramal. Kedua, tidak mutaba'ah. Ketiga, tidak bersegera. Keempat, tidak sungguh-sungguh. Salah satu atau 2 di antaranya. Atau 3, apalagi 4-empatnya. Orang ibadah pertama enggak ikhlas. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, asal-asalan. Keempat, ditunda-tunda. Wah, lengkap ini. Akhirnya ditolak, tidak diterima ibadahnya dan beresiko untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Dan contoh-contoh orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah yang diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis amat sangat banyak. Contoh yang nyata adalah musuh kita bersama, si iblis laknatullahi alaih. Tadinya dia ahli ibadah, hebat ibadahnya. Saking hebatnya Allah angkat dia ke langit. Dan tetap ibadah di langit. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan dia ibadah di langit sampai 80.000 tahun. Tanpa diketahui siapapun kecuali oleh Allah, di dalam hatinya ada ujub. Ada perasaan takjub kepada ibadah yang dilakukannya. Gak ada orang yang tahu, bukan orang waktu itu belum ada. Gak ada makhluk yang tahu kecuali Allah. Para malaikat gak tahu. Dan Allah mau membongkar ketakaburan iblis ini. Apalagi iblis ini sukses mengemban misi dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? Saat itu kan belum ada manusia. Jin-jin banyak, hidup di alam dunia, di darat, di laut, di gunung. Itu mereka hidupnya bangsa jin itu hanya berperang, saling bunuh, mengadakan kemaksiatan, merusak lingkungan gitu. Itu khalifah sebelum Adam diciptakan adalah bangsa jin. Akhirnya Allah menurunkan para malaikat plus iblis dari kalangan bangsa jin saat itu untuk menumpas para jin yang jahat di muka bumi ini. Sukses besar iblis. Berhasil. Akhirnya diangkat lagi ke langit. Nah, tambah bangga dia. Tambah takabur, tambah ujub dengan dirinya. Dan Allah mau membongkar ketakaburan iblis dalam hatinya dengan cara diciptakannya Adam dari tanah. Nah, inilah yang terungkap di dalam ayat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha
wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan ciptakan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah, bunuh-bunuhan. Sedangkan kami selalu bertasbih mensucikan engkau. Dari mana malaikat tahu? Karena dulu pernah ada khalifah yang kayak gitu dari kalangan bangsa jin yang ditumpas itu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kamu ketahui dan aku akan bongkar dengan kasus ini. Setelah Adam diciptakan, disuruhlah malaikat sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Malaikat semua sujud. Illa iblis ini enggak mau sujud, dia enggan. Wastakbar, takabur, terbongkar ketakaburannya. Wa kana minal kafir, sehingga dia termasuk golongan kafir. Ditanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Lihat jawabannya, menunjukkan kesombongan iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa lebih baik daripada Adam hanya karena dianggap api lebih mulia daripada tanah. Alasan iblis ini menunjukkan kebodohan. Imam Ibnu Qayyim secara khusus menjelaskan, menganalisa, memperbandingkan api dengan tanah. Mana yang lebih baik? Jauh kemana-mana. Jauh lebih baik tanah daripada api. Dari segala segi. Di antaranya kalau api mah tidak bisa berdiri sendiri. Selalu butuh benda lain. Butuh kayu bakar, butuh gas. Kalau yang dibakarnya habis, apinya padam. Butuh oksigen. Coba emak-emak di dapur, suka masak, ada api. Dari mana apinya? Dari gas yang dibakar. Gasnya habis, apinya padam. Apalagi sekarang kan gas lagi susahnya. Curcol. Jadi api susah tuh. Jadi gak pernah bisa berdiri sendiri. Selalu butuh yang lain, itu kelemahan api. Sedangkan tanah bukan membutuhkan yang lain, dia dibutuhkan oleh yang lain. Semua makhluk membutuhkan tanah. Dan banyak lagi lah, itu panjang kalau itu dibahas, ada 20 poin. Bisa-bisa khusus ngebahas itu, padahal materi kita bukan itu kan. Materi kita tanda-tanda, khusus kita baru mukadimah, ini belum tanda-tanda. Jadi si iblis merasa diri lebih baik. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Terbongkar ketakaburan iblis. Dan takabur mengisyaratkan ibadah yang dilakukan itu tidak ikhlas. Ibadah yang ikhlas, ibadah yang diterima menghasilkan ketawaduan seperti halnya para malaikat. Para malaikat yang selama ini ikhlas-ikhlas saja, nggak ada ujub, nggak ada takabur, ibadahnya hebat. Pas diperintahkan sujud ke muka Adam, langsung. Nggak mikir, nggak merasa gengsi, nggak merasa lebih mulia. Tapi kenapa pas iblis diperintahkan nggak mau? Karena terusik kehormatannya, terhinakan. Adam ini junior,
baru diciptakan sedangkan dia sudah puluhan ribu tahun sebelumnya. Adam ini diciptakannya dari tanah sedangkan dia dari api. Adam ini ketika iblis sudah terusir, ketika Adam ini masih berupa rangkai, apa rangkai itu? Hanya berupa kerangka. Rancangan belum sempurna diciptakannya oleh Allah. Iblis datang meneliti, diputari, diteliti semuanya. Apa yang terjadi? Dia melihat ternyata ada makhluk atau manusia yang ajwaf. Ajwaf itu berongga. Kita kan berongga ya. Makanya banyak yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Udara masuk, makan masuk, air masuk gitu kan. Dan keluar lagi. Ada rongga di dalam. Dari sini iblis tahu kelemahan manusia. Gampang ini disesatkannya gitu ya. Ini riwayat diungkit di dalam satu kitab namanya khusus Alamul Malaikatil Muqarrabin. Kalau di Bandung dibahas di setiap hari Senin subuh tadi itu. Tapi tadi libur sebab saya ke sini. Tidak nyalahin orang sini. Di radio ada ya, di radio. Tarbiyah sunnah setiap hari Senin ba'da subuh kecuali Senin pertama ya sekarang. Gara-gara ada kajian di sini. Itu dimuat itu. Riwayat-riwayat bagaimana iblis dengan Adam awal-awal terjadi konflik dan seterusnya. Nah jadi ini contoh ketidakikhlasan dalam ibadah melahirkan ketakaburan. Akhirnya dia enggan sujud kepada Adam dalam rangka menghormat bukan ibadah. Dan zaman baheula syariat membolehkan menghormat dengan cara sujud. Makanya malaikat sujud ibadah karena perintah Allah untuk menghormati Adam dalam bentuk sujud boleh saat itu bukan ibadah. Dan zaman nabi-nabi baheula iya sama. Nabi Yakub duduk di singgasana Nabi Yusuf. Yusuf dan saudara-saudara sujud dalam rangka menghormat. Lalu Yusuf duduk di singgasana saudara-saudara yang 11 itu sujud. Dalam rangka apa? Menghormat. Saat itu boleh. Tapi di zaman Nabi SAW menghormat dengan cara sujud terlarang. Nabi SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan makhluk ras terkuat di muka bumi untuk sujud ke suaminya masing-masing. Untuk menyadarkan bahwa mereka itu tetap di bawah laki-laki gitu loh. Jangan merasa menjadi ras terkuat di muka bumi. Tapi memang realitanya gitu. Jangan coba melawan emak-emak. The power of emak-emak adalah sesuatu yang dahsyat. Seandainya aku boleh merintahkan orang untuk sujud ke orang lain, aku perintahkan wanita untuk sujud ke suaminya masing-masing. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Tapi karena nggak boleh, nggak diperintahkan. Nggak boleh orang sujud ke sesama manusia walaupun dalam rangka menghormat. Siapa orang yang sujud ke makhluk lain, ke orang, batu atau yang lain dalam rangka ibadah, musyrik dia. Siapa yang sujud ke orang lain dalam rangka menghormat,
tidak musyrik. Tapi maksiat. Dosa, tapi tidak keluar dari Islam. Tapi kalau sujudnya ibadah, murtad, keluar dari Islam. Ini dua hukum sujud. Yang dua-duanya terlarang, satu syirik, satu maksiat. Ada sujud yang boleh? Ada. Kalau ada keperluan. Contoh keperluan apa? Umpamanya suami lagi duduk di atas kursi. Emaknya, istrinya yang ras terkuat di muka bumi tadi, bawa koin jatuh masuk ke kolong kursi. Dalam rangka mengambil itu dia sampai lebih dari sujud ya. Ngedepong-depong di hadapan suaminya. Apakah sujudnya istri, ngedepongnya suami? Ngedepong itu apa ya? Mendepongnya istri di hadapan suami saat itu ibadah? Bukan. Hormat? Bukan. Lalu apa? Karena ada keperluan aja. Ngambil koin tadi untuk beli terasi. Nah, itu boleh, nggak apa-apa ya. 3 jenis sujud. 2 terlarang, 1 syirik, 1 haram, 1 lagi boleh ya. Karena tidak dalam rangka apapun, hanya karena ada keperluan untuk itu. Jadi contoh orang yang su'ul khatimah iblis. Akhirnya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sampai kiamat dan kelak mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa iblis su'ul khatimah? Takabur. Kenapa takabur? Menunjukkan ibadahnya tidak ikhlas, tidak benar. Ibadah yang ikhlas dan benar, ibadah yang melahirkan ketawadhuan. Makin hebat ibadah, makin tawadhu. Makin merendah, makin mulia akhlaknya, bukan makin arogan, bukan makin sombong, bukan merasa diri itu lebih mulia daripada yang lain. Tidak takabur. Takabur itu bahasa kitanya gumede. Gumede itu orang kecil merasa gede. Gumede itu. Orang bodoh tapi merasa pinter, apa namanya? Guminter. Orang jelek merasa kasep. Gumasep. Emak-emak goreng patut merasa gelis. Gumelis, bahasa Sunda itu. Tapi ini jarang. Mungkin gak pernah keluar dari ustadz lain. Hanya dari orang Sunda. Catat itu. Gak akan didapat dari ustadz lain. Jadi penyebab orang su'ul khatimah adalah tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, tidak bersegera dan tidak bersungguh-sungguh. Ya, otomatis salah 4, bukan salah 1, karena 4. 4 di antara penyebab husnul khotimah adalah itu. Di antara, bukan 4-4-nya, bukan. Siapa yang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, hendaklah ikhlas dalam beramal. Hendaklah mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi SAW. Hendaklah bersungguh-sungguh ketika ibadah apapun jenis ibadahnya. Sholat, saum, haji, umrah dan seterusnya. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan hendaklah bersegera, jangan ditunda-tunda. Jangan dinanti-nanti, tong lengle, tong talangke, tong hararese, kudu diteke, bikin bete. Jangan sampai seperti itu ya. Ini 4 di antara penyebab husnul khatimah dan penyebab-penyebab lainnya masih sangat banyak. Tapi sekedar muqaddimah kita cukupkan 4 poin agar kita mati dalam keadaan apa tadi? Husnul khatimah.
Lalu apa tanda-tanda orang mati dalam keadaan husnul khatimah? Pertama, orang itu ketika matinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana banyak hadis yang menjelaskan masalah ini. Pertama, hadis yang diterima dari Mu'adz dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir ucapannya dalam hidup adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dalam riwayat lain sedikit dengan lafaz yang berbeda, ma min nafsin tamut wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Tak ada satupun jiwa yang mati. Tapi di akhirnya dia mengatakan bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, yang keluar dari hati yang yakin, kecuali Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Oleh karena itu maka tak heran apabila disunnahkan kalau kita melihat ada orang yang kelihatan tanda-tanda akan mati dia. Walaupun belum pasti gitu ya. Tapi kelihatan menurut ghalabatu dzan kita, dugaan terkuat kita, dia akan mati, cepat talqinkan. Nabi SAW menyatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi talqin itu kepada orang yang akan mati. Dengan cara bisikan ke telinganya. Ucapkan olehmu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bosan, ini masa-masa yang kritis apa krisis? Kritisnya, kritis. Itu enggak lama, memenitan, walaupun jam-jaman usahakan demi keselamatan dia gitu. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap pamannya Abu Thalib. Menjelang akhir hayatnya beliau datang lalu berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi belum dia mengucapkan ini, ada kawannya sahabatnya nih Abu Jahal, Utbah dan seterusnya. Itu menghalangi, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Jangan gitu. Terus sampai akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Dan ini salah satu di antara faedah dari hadis ini, buruknya efek memiliki sahabat yang buruk. Abu Thalib bersahabat bererat dengan Abu Jahal, dengan Utbah, gembong orang musyrik. Nah di akhir hayatnya ini menjadi penghalang hidayah. Ada keinginan untuk mengatakan la ilaha illallah, dihalangi terus sehingga matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Tambahkan tuh, penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah memiliki kawan bergaul yang buruk. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Ya. Jadi talqinkan. Nah, biar dia mengatakan la ilaha illallah.
Nah setelah dia mengatakan la ilaha illallah, sudah jangan diajak ngobrol lagi. Setelah la ilaha illallah, bagaimana sekarang rasanya? Gemplong kan? Gitu. Atau dia ngomong lagi sehingga akhir kata yang keluar dari mulutnya bukan la ilaha illallah lagi. Akhirnya mengeluh lagi. Sekarang gimana rasa? Tetap sakit ini sakit itu, ceklek aja mati. Jadi akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah. Kalau dia ngomong lagi yang lain-lain, apalagi keluhan, cepat ditalkin lagi, ya. Jadi itulah salah satu di antara tanda husnul khatimah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, dan itu kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum kematiannya. Tanda yang kedua adalah al-mautu birashil jabin. Mati dengan keringat di dahi. Kalau ada orang mati lihat, di sekitar wajahnya keringetan enggak? Kalau keringetan itu tanda dia ini husnul khatimah, tanda bahwa dia mati di atas iman. Apa hubungannya keringat dengan husnul khatimah? Pertama ada dulu keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kita terangkan sebab-sebabnya. Sebuah hadis yang diterima dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu an. Dia berkata, annahu kana bi Khurasan fa'adha akhan lahu wa huwa marid. Fawajadahu bil maut wa idza huwa yaghriqu jabinahu. Ya'riqu jabinahu. Faqala Allahu akbar, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'araqil jabin. Seorang sahabat namanya Buraidah bin Hasib, dia ada di Khurasan. Dia ke sana dalam rangka menengok saudaranya yang sedang sakit. Pas ditemui ternyata sudah wafat. Dan dia melihat ada keringat di dahinya. Lalu dia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang mukmin dengan berkeringat di dahinya. Di sini riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menghasankannya. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menyatakan sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dan disepakati pensahihan Al-Hakim oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Dan ada beberapa riwayat lain yang menyatakan bahwa kematian seorang mukmin ditandai dengan ada keringat. Timbul pertanyaan, apa hubungannya keringat dengan husnul khatimah? Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu kitab yang berisi sejak mulai kematian, tanda-tanda kematian, terus masuk ke alam kubur, terus nanti kiamat, berbicara tentang alam ruh, terus di kiamat ada apa aja sampai terakhir ke surga, ke neraka. Ini seru, seolah-olah kita berkelana ke alam setelah kematian. Kitab ini pernah kita bahas dulu di Bekasi. Tapi enggak sampai selesai keburu Covid, sampai sekarang masih belum tuntas. Tapi saya masih ingat. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan apa hubungan keringat dengan husnul khatimah. Beliau menyatakan kalau seorang mukmin berdosa,
Allah ingin agar orang mukmin itu diampuni dosanya. Ditunggu taubatnya. Ditunggu istighfarnya. Ditunggu kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosanya. Ternyata nggak muncul juga, nggak taubat, nggak istighfar dan seterusnya. Dan Allah tetap ingin orang itu diampuni dosanya. Apa yang dia lakukan? Allah menimpakan musibah. Dengan musibah itu, maka terhapus dosa-dosanya. Makin hebat musibahnya, makin banyak dosa-dosa yang terampuni. Makanya taubat dari dosa bisa menghindarkan musibah. Karena musibah berfungsi sebagai azab atas dosa-dosanya. Dengan musibah, karena sudah diazab, dosa itu terhapus. Sebelum dosa dihapus dengan musibah, cepat-cepat hapus dulu oleh kita. Cepat-cepat taubat. Ya enggak? Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa diri kamu itu karena dosa-dosamu. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah sudah memaafkan banyak dosa. Tidak semua dosa yang kita lakukan diazab di dunia, enggak. Hanya sedikit. Kebanyakannya diampuni. Nah, ini menunjukkan setiap musibah itu karena dosa kita. Karena sebagai azab atas dosa yang kita lakukan. Apapun bentuk musibah itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala ini terangkat kecuali dengan taubat. Termasuk musibah itu, ini bapak-bapak harus ingat. Kalau suatu saat ras terkuat di muka bumi yang ada di rumah kita ngamuk-ngamuk. Atau nyebelin. Emang sih biasanya begitu, tapi ini lebih gitu. Nggak taat, menentang, berani melotot, berani tolak pinggang, berani pasang kuda-kuda ke suami. Atau anaknya, biasanya nurut ini membangkang. Atau bahkan pembantunya, biasanya rapi-rapi kok ini diem, mager gitu. Disuruh ini, malas ini. Kok membangkang? Atau mobilnya mogok, motornya mogok. Nggak mungkin mogok, ini mobil baru gitu, baru beli. Masih pakai plastik, mungkin bocor. Karena kalau bocor kena vakuumat tidak pandang baru atau lamanya. Atau nyenggol di jalan, atau kesenggol orang. Akhirnya bikin riweuhnya. Itu azab. Karena dosa yang pernah kita lakukan. Bapak-bapak ingat cemberutnya istri, bentakan istri, pelototan istri itu azab atas dosa kita. Kata siapa ini Al-Quran tadi? Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kamu itu dosa kamu itu. Azab untuk dosa kamu. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, in asaitullah faro'aitu athara dhalika fi khuluqi ahli wa dabati wa auladi. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu berada atau terlihat pada buruknya akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Istri yang tanya senyum, yang tanya ramah, yang tanya perhatikan, sekarang jadi cuek, melotot,
dah seminggu nggak mandi. Wah, kenapa ini sampai begitu? Disuruh mah kenapa manyun ais senyum dong, males. Itu azab Allah kepada kita. Kira-kira kita menderita enggak? Ya bingit lah menderita ya. Daripada dicemberutin istri ya lebih baik dikasih uang 1 miliar. Karena menderitanya dicemberutin istri itu, ya enggak? Oleh karena itu kata Imam Fudail bin Iyad, kalau aku maksiat, aku melihat dampak buruk maksiatku itu pada buruknya akhlak istriku, bahkan pembantuku, bahkan juga binatang tungganganku. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bila ada masalah apapun, trouble, problematika yang membuat kita pusing, puyeng, membuat hati kita menjadi tidak nyaman, solusi pertama apa? Takwa. Dengan cara bertobat kepada Allah. Mungkin semua masalah itu disebabkan karena dosa kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Banyak-banyak istighfar. Karena apa? Kesulitan baik keresahan, kegelisahan, kesedihan, atau ada clash antara kita dengan orang lain termasuk orang terdekat, atau bahkan seretnya ekonomi kita, itu karena dosa. Dengan istighfar semua terhapus. Makanya Rasul SAW menyatakan, man aktsara bil istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Allah akan berikan kebahagiaan di setiap kali dia mengalami kesedihan, dan Allah akan berikan kepada dia harta atau rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis ini selaras dengan ayat yang terdapat di dalam surah Nuh. Berkata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Lihat, efek istighfar bukan hanya ukhrawi dini, tapi duniawi. Efek istighfar itu kepada masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keluarga, masalah psikis, bahkan masalah lingkungan hidup. Kata Allah, berkata Nabi Nuh, istighfar kalian, minta ampun karena Allah Maha Pengampun. Lihat, kalau kalian istighfar, Allah akan mencurahkan hujan rahmat bagi kamu. Itu pertama. Ini duniawi kan? Terus Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Ini juga duniawi. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan buatkan bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir. Lingkungan hidup tuh. Ini juga duniawi. Lihat betapa Allah mengiming-imingi manusia agar istighfar dengan iming-iming dunia. Selain dapat pahala, selain dosa diampuni, dunia juga dapat. Hujan turun menjadi rahmat. Terus harta diberikan. Terus anak-anak diberikan dalam jumlah yang banyak. Terus lingkungan hidup. Tadi Allah akan jadikan taman-taman, pohon-pohon subur gembur menjadi indah, menguntungkan bagi kita. Sungai-sungai mengalir sebagai sesuatu yang lebih menambah indah lingkungan hidup kita. Dari istighfar tuh. Jadi istighfar itu memberi solusi ke banyak aspek dari kehidupan kita, tidak hanya kehidupan ukhrawi dini, tapi juga kehidupan duniawi. Karena itulah
Maka untuk bisa keluar dari musibah, dari penderitaan, coba bertobat. Karena itu semua dari dosa. Ini penjelasan apa hubungannya dengan keringat tadi? Belum sampai, tenang. Akan sampai juga. Kalau seorang mukmin berdosa tidak tobat, Allah kasih musibah. Nah, termasuk kalau orang mukmin ini berada di akhir dari kehidupannya menjelang kematiannya. Ternyata masih ada dosa yang tersisa yang belum terhapus. Dia belum bertobat, belum beristighfar dari dosanya. Dan belum pernah terhapus dengan musibahnya. Apa yang Allah lakukan? Sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba mukmin yang akan mati tapi masih punya dosa, Allah beratkan sakaratul mautnya. Allah berikan penderitaan berlebih. Makanya dialami oleh bahkan Nabi SAW. Para sahabat yang soleh mengalami penderitaan yang hebat. Aisyah sampai memberikan testimoni, memberikan kesaksian penderitaan Nabi menjelang sakaratul maut 2 kali lipat daripada umumnya orang. Beliau gelisah, resah. Di depannya ada wadah air, kemudian dia masukkan ke kedua tangannya ke air, diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya maut itu ada sakaratnya. Menderita dengan penderitaan yang hebat seperti ini. Pernah Imam Al-Qurtubi memuat satu riwayat tentang salah seorang sahabat ahli surga, dijamin ahli surga. Namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Suatu saat sakarat, mau mati. Anaknya berkata, wahai bapakku, dulu ketika engkau masih sehat, engkau berkata, aku ingin menemui seorang soleh cerdas sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan. Ingin tahu rasanya sakaratul maut itu gimana. Nah, dulu engkau pernah begitu Bapak. Sekarang engkau sedang demikian. Engkau yang orang soleh, engkau cerdas, engkau sakarat. Beritahukan kepada kami apa yang engkau rasakan sekarang. Apa kata Amr bin As, wahai anakku. Seolah-olah di seluruh sekujur tubuhku dari mulai dampal suku atau naon, telapak kaki, dari jempol dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun seperti ditusuk-tusuk oleh jarum yang sangat panas. Dan ketika aku menghisap nafas seolah-olah aku menghisap ribuan jarum-jarum beracun. Bisa kebayang enggak? Di antara bapak-bapak di sini, ada enggak yang pernah merasakan dipijit refleksi? Atau aku pressure? Pernah? Saya sering. Gimana rasanya? Sakitnya luar biasa. Kalau ada penyakitnya ya, baru dipijit sedikit, sakit, perih, panas. Apalagi aku pressure. Kalau aku puntur hanya dengan jari. Kalau aku pressure dengan alat, kayu, tumpu, digini-giniin. Saya pernah di Bandung ada aku pressure. 10 kali paket, siap. Pas sekali. Teriak-teriak. Sampai saya tendang. Saking sakitnya tuh. Itu baru telapak. Belum nanti ke betis, belum ke paha kata dia. Aduh sakit amat kata dia.
Awal-awal begitu Pak, nanti setelah 5-6 kali enak. Saya bilang jangankan 5-6 kali, 2 kali juga saya nggak mau lagi. Itu pertama dan terakhir. Saya tanya ada nggak orang yang kayak saya nendang begini? Bukan ada, semua Pak. Saking sakitnya. Itu nggak seberapa. Itu menyehatkan. Walaupun menyehatkan nggak mau lagi saking sakitnya. Bayangkan kalau sekarat dirasakan seperti yang diterangkan oleh Amr bin As tadi. Luar biasa ya. Nah jadi orang mukmin sebelum kematiannya diberi sakarat yang hebat. Penderitaan yang hebat dalam sakarat itu untuk menghapus dosanya. Tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim kesakitan, kelelahan, keresahan, kegelisahan, kesedihan, atau sakit. Sampai ada duri yang ngoet, yang melukai kulitnya, kecuali semua itu akan menghapuskan dosa-dosa. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa-dosa yang terhapus. Itu rahasianya atau hikmah faidah dari penderitaan sakaratul maut. Menghapus sisa dosa yang ada sehingga orang itu mati menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Rasa sakit yang tak tertahankan itu, dia berupaya menahan rasa sakit sampai, ini nggak ada terjemahannya Afan, sampai tiba bergeg, tiba peraket. Ada yang tahu terjemahannya? Tiba bergeg itu nahan sakit, emak-emak pasti sudah merasakan. Ketika mau melahirkan kontraksi, mama pernah ketika kontraksi, apa yang dirasakan? Sakit mulusnya itu nggak keturunan sampai nahan nafas sampai tiba bergeg, gitu kan? Kayak ngeden. Ini lebih dari ngeden. Ibu-ibu yang pernah punya anak, pernah melahirkan pasti pernah merasakan. Betul nggak Bu? Tuh, itu namanya ketika menahan kontraksi, sakit karena kontraksi sampai apa tadi? Tiba bergeg dan tiba bereket. Kan itu nggak ada terjemahannya ya dalam bahasa Indonesia. Ada? Coba siapa yang tahu? Nggak ada. Jadi saking sakitnya ditahan sampai tiba bergeg dan tiba bereket, apa yang terjadi? Keluar keringat. Keringat itu keluar hasil tiba bergeg dan tiba bereket karena saking sakitnya menahan sakit. Sakit itu menghapus semua dosa yang tersisa. Akhirnya dia meninggalkan dunia, menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Tinggal enaknya di sana gitu. Inilah rahasianya hubungan antara berkeringat dengan husnul khatimah. Ya. Karena itulah menderita atau tidaknya seseorang ketika akan mati tidak berarti soleh atau salahnya dia. Tuh lihat orang itu besar sekali dosanya. Kayaknya calon neraka sampai apa tiba bergeg, tiba bereket tadi. Nahan rasa sakit. Itu bagus untuk dia menguntungkan. Karena itulah proses dibersihkannya dosa dan kesalahan orang itu. Inilah tanda husnul khatimah kedua yaitu berkeringat di dahinya. Ketiga, ini tanda yang ketiga nggak boleh direkayasa, nggak boleh disengaja, nggak boleh direncanakan, tapi alami. Yaitu apa? Mati malam Jumat atau hari Jumat. Sekali lagi tidak direncanakan. Malam Jumat, husnul khatimah, siapkan tali. Bunuh diri. Konyol itu namanya.
Yang menentukan kematian seseorang baik waktu, tempat, penyebab itu Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah ingin menunjukkan kepada orang bahwa seseorang itu matinya bagus, Allah wafatkan dia hari Jumat atau malam Jumat. Siapa orang yang diwafatkan malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari jalan Abdullah bin Amr, juga Imam At-Tirmidzi. Selain Abdullah bin Amr ada syawahid, hadis yang bersumber dari sahabat lain. Dari Anas bin Malik, dari Jabir bin Abdullah dan yang lain-lain. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang pun muslim yang mati di hari Jumat atau mati di malam Jumat kecuali Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Diselamatkan dari fitnah kubur maknanya Allah mantapkan dia untuk bisa menjawab fitnah kubur secara benar. Fitnah kubur kan berupa apa? Pertanyaan munkar nakir di alam kubur. Allah selamatkan. Allah ilhamkan untuk memberi jawaban yang benar. Inilah yang dimaksud dengan ayat yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat maknanya ketika di alam kubur Allah mantapkan, artinya Allah tegarkan. Dengan ucapan yang mantap maknanya dengan jawaban yang benar. Kenapa ditegarkan? Karena mengerikan. Coba bayangkan alam kubur gelap, mengerikan, tak ada orang lain. Tiba-tiba datang dua makhluk disebut thumma yaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Tiba-tiba datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Warna malaikat munkar nakir itu hitam kebiru-biruan. Dari namanya aja udah mengerikan. Sumyal munkaru munkaran li'anna kulla man ra'ahu ankarahu. Munkar disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti mengingkarinya. Saking gak mau. Karena menakutkannya. Nah sudah sosoknya menakutkan, syadidal intihar. Bentakannya sangat dahsyat. Nanya itu sambil membentak. Dalam bahasa orang Sunda, karena Sundawi harus ada bahasa Sunda. Nanyanya itu sahau, kadua gaplok, katilu molotot, katopat nonjok, kalima nyolok, wah macam-macam. Artinya bertanya sambil membentak, sambil melotot. Yang kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir. Ketika bertanya, ini saya copot seluruh persendian tulangnya, saking takutnya. Makanya disebut fitnah kubur. Siapapun yang mengalaminya, seber dia, takut dia. Orang beriman Allah tegarkan. Yutsabbitullahu alladhina aman. Allah tegarkan orang-orang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar. Man rabbuka? Dijawab Rabbi Allah. Ma dinuka? Dijawab dini al-Islam. Wa man nabiyuka? Dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya. Saya sudah hafal ya. Tapi ini bukan tes hafalan loh. Walaupun sekarang dihafal, tapi amalannya bertolak belakang dengan esensi dari jawabannya, enggak akan bisa dijawab. Man rabbuka ini
adalah pertanyaan tentang bagaimana akidah iman kita waktu di dunia. Madinuka, bukan sekedar din agama saya Islam, tapi ini pertanyaan tentang bagaimana komitmen loyalitas kita kepada ajaran Allah Azza wa Jalla gitu. Man nabiyuka, itu pertanyaan tentang bagaimana komitmen kita kepada sunnah Nabi SAW. 3 tuh. Tauhid iman kepada Allah, sejauh mana kita mengenal Allah melalui asma dan sifatnya. Terus bagaimana loyalitas komitmen kita kepada ajaran agama Allah ini. Dan bagaimana loyalitas kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus benar dalam kehidupan, diaplikasikan. Bukan sekedar dihafal. Nah, dari pertanyaan ini lahir inisiatif dari sebagian ulama membahas ketiga hal ini. Mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya. Tahu judul kitabnya apa? Al-Usulul Thalathah. 3 hal yang pokok. Ini tentang mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad SAW. Saya yakin jamaah di sini pernah ya membahas atau mendengar pembahasan tentang kitab Al-Usulul Thalathah dengan syarahnya ya. Kalau di Bandung sekarang sedang setiap hari Senin sore nanti jam 4 dengar di radio Tarbiyah Sunnah. Itu membahas kitab syarah Al-Usulul Thalathah. Kecuali hari Senin sore ini libur dulu. Gara-gara kesini juga. Ada 2 jadwal Senin yang diliburkan gara-gara ke Jakarta. Tapi kan sekarang selesai bisa pulang. Ya dari sini saya nggak langsung pulang, saya ke tempat lain, pulangnya nanti malam ya. Jadi diliburkan. Ba'da subuh, ba'da asar hari ini libur. Tapi walaupun libur di radionya tetap disetel ulangan yang kemarin ya. Di radionya, di TV-nya tetap disetel insya Allah. Tetap bisa dengar. Jadi tanda husnul khotimah ketiga adalah mati pada waktu hari Jumat dan malam Jumat. Sebagaimana sabda Rasul SAW, tidak ada seorang pun muslim yang mati hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Siapa yang selamat dari fitnah kubur bisa menjawab dengan benar, dijamin selamat dari azab kubur. Dijamin dia memperoleh nikmat kubur. Kalau sudah dapat nikmat kubur, selamat dari azab kubur, selamat dari fitnah kubur, hisabnya kelak lebih mudah lagi. Sebagaimana sabda Rasul SAW dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, Uthman itu kalau berdiri di atas kuburan nangis dia sampai jenggotnya basah. Kalau jenggotnya basah berarti nangisnya itu bukan sedikit. Kata orang Sunda bukan cari nakdak. Cari nakdak itu apa ya? Berkaca-kaca. Padahal nggak ada kacanya tuh. Tapi orang Indonesia bilang berkaca-kaca. Hanya basah sekitar mata, nangisnya. Dalam bahasa Sunda tadi apa? Cari nakdak. Tulis. Kalau cari nakdak nggak akan basah. Jangankan jenggot, pipinya juga enggak ya. Nah, kalau sampai keluar air mata membasahi pipinya disebut ngalembereh. Air matanya ngalembereh karena pipi. Tapi nggak akan basah juga. Kalau basah pasti sesegukan tuh, sampai sesegrukan. Baru basah. Uthman begitu kalau berdiri di atas kuburan. Maksudnya bukan menginjak kuburan, enggak, di samping. Ditanya oleh orang. Kata orang, tadhkurul jannata wan nar falam tabki. Wa tabqi ala hadha.
Engkau mengingat surga, mengingat neraka, enggak nangis. Tapi di atas kuburan kenapa kamu nangis? Dijawab, li'annani sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabr manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru lahu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Karena alam kubur salah satu fase menuju fase akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, dari azab kubur, maka proses selanjutnya lebih mudah, lebih gampang bagi dia. Nanti dihisabnya mudah. Tapi siapa yang tidak selamat, tidak bisa jawab di pertanyaan alam kubur, tidak selamat dari azab kubur, dia terkena azab kubur, proses selanjutnya jauh lebih sulit dan lebih berat. Oleh karena itu, siapa orang yang Allah selamatkan dari fitnah kubur dan azab kubur, menunjukkan pasti hisabnya ringan dan pasti dia akan selamat dari azab neraka. Dan ini tanda husnul khatimah, mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Dengan catatan tidak diperencanakan, direkayasa, disengaja. Nih mumpung malam Jumat saya ingin husnul khatimah, siapkan racun. Konyol itu namanya ya. Inilah tanda yang ketiga, yaitu mati kapan? Malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang mengatur dia mati di waktu itu? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengatur orang itu mati hari Jumat atau malam Jumat, berarti Allah ingin perlihatkan ke semua orang, ini orang husnul khatimah. Ya, inilah yang ketiga. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya nanti bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya, sudah 1,5 jam, nggak terasa ya. Tinggal tersisa waktu udah habis sebenarnya. Saya rencananya hanya 1 jam, karena aki-aki ini itu maksimal sejam. Di atas sejam udah panas nih pinggang, udah sakit. 1/2 jam untuk tanya jawab. Ini sekarang 1,5 jam habis, sudah lewat 3 menit. Tapi bolehlah kita buka tanya jawab yang mudah untuk yang mau bertanya dipersilakan. Kalau bapak-bapak mau langsung boleh, kalau ibu-ibu silakan memakai kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz dan semoga dimudahkan dalam setiap dakwahnya. Ustadz, saya langsung ke pertanyaan. Tadi di antara tanda yang kedua yaitu keringat ya. Apakah dengan tanda husnul khotimah yang kedua keringat itu terbebas dari fitnah kubur juga Ustadz? Nah, itu saja pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Baik, wa fika barakallah. Iya, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, apakah terbebas dari fitnah kubur? Kalau yang dimaksud terbebas dari fitnah kubur adalah tidak ditanya di alam kubur, enggak. Dia tetap ditanya. Kecuali nanti yang mati syahid. Yang mati syahid itu bebas dari fitnah kubur dalam arti tidak ditanya. Tidak mengalami fitnah kubur. Nanti akan dijelaskan salah satu di antara tanda husnul khotimah syahid. Nah nanti ada hadis itu. Jadi para sahabat bertanya, kenapa orang-orang ditanya di alam kubur illa syuhada? Ya. Ma balul aqwamu yus'aluna fi quburim illa syuhada. Kenapa orang-orang ditanya di alam kubur kecuali para syuhada? Tidak terkena pertanyaan alam kubur, tidak kena fitnah kubur.
Nabi SAW menjawab, kafa bibariqatis suyuf inda ra'sihi fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu merupakan fitnah terakhir. Jadi ketika jihad, itu melihat kelebatan pedang itu mengerikan itu. Kalau sekarang ini sudah enggak berlaku. Karena perangnya tidak dengan pedang. Tapi mungkin desingan peluru. Cukuplah dengan desingan peluru itu fitnah, ya. Adapun yang lain-lain ditanya. Nah, yang dimaksud dibebaskan pertama tidak ditanya, itu khusus para syuhada. Yang kedua ditanya tapi diilhami dengan jawaban yang benar seperti tadi. Seluruh orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, orang itu akan ditanya di alam kubur tapi tetap bisa menjawab. Sebagaimana ayat yuthabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kalau yang dimaksud bebas itu tidak ditanya, enggak. Dia tetap ditanya, tapi kalau yang dimaksud bebas di sana ditanya tapi bisa menjawab dengan jawaban benar, iya. Bisa bertanya, bisa menjawab. Kita kembali dulu ke emak-emak. Bolehkah menukar uang kita dengan uang sunduk di dalam masjid? Enggak ada hubungannya dengan alam kubur. Menukar uang kita dengan sunduk di dalam masjid. Jadi ini apa namanya, kenceleng gitu. Nukar uang 100.000 yang Soekarno-Hatta dengan 20 ribuan gitu ya, 5 gitu. Ya, menukar uang boleh ya, baik ke orang ataupun ke lembaga dibolehkan asal nilainya sama, kedua kontan saat itu. Tidak ditunda. Nukar uang 100 ribuan ya, saya bawa dulu ke rumah. Di rumah ada uang receh saya. Nah, nggak boleh. Ambil dulu, jangan diambil dulu yang Soekarno-Hattanya. Ambil dulu uang recehnya, balik lagi baru kontan. Ya, tidak boleh ada jeda. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah itu takdir Allah? Semua yang terjadi takdir. Tidak ada terjadi di luar takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang mati husnul khatimah atau su'ul khatimah semuanya takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai himpitan kubur, Ustaz. Ini apa? Himpitan di kubur. Kisah Sa'ad bin Mu'adz yang... Oh, fitnah kubur. Oh, himpitan. Himpitan, iya. Sa'ad bin Mu'adz. Iya, kan dia dihimpit kata Nabi SAW. Dan saya mendengar kisah itu sangat ketakutan, seorang seperti Sa'ad bin Mu'adz saja dihimpit. Lalu pertanyaan saya, adakah manusia hamba Allah yang bisa terbebas dari himpitan kubur itu? Yang kedua, saatnya itu waktu dihimpitnya itu apakah sebelum Mungkar Nangkir bertanya apa setelah, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Iya, di alam kubur ada himpitan. Kata Nabi SAW, inna fil qabr dagtatan. Lau naja ahadun lanaja Sa'ad bin Mu'adz. Sungguhnya di alam kubur ada satu himpitan. Seandainya ada seorang yang layak selamat dari himpitan, niscaya yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang soleh yang kematiannya membuat arsy berguncang. Seluruh pintu langit dibuka dan bersolawat kepadanya 70.000 malaikat, tapi dia pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur.
sampai remuk tulang belulangnya, kemudian dikembalikan lagi. Suatu saat Nabi SAW mensolatkan jenazah seorang bayi yang masih merah, mati disolatkan. Beliau berkata, lau naja ahadun min doggotil qabr lanaja hadas sabi. Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan alam kubur, niscaya anak inilah yang pantas. Karena dia nggak tahu keburukan, nggak pernah melakukannya. Tapi dia pun tidak selamat. Orang yang bersih dari dosa dihimpit, orang sesoleh Sa'ad bin Mu'adz juga dihimpit. Apalagi yang lain-lain. Ya, ada nggak amalan yang bisa menghindarkan kita dari himpitan alam kubur? Nggak ada. Seandainya ada, niscaya Sa'ad bin Mu'adz yang selamat. Semua akan terkena himpitan. Takut? Ya bingit, ya enggak. Tapi apa boleh buat, kita siapkan. Ada enggak untung dan hikmahnya? Ada. Ternyata untungnya besar. Himpitan tersebut luar biasa menguntungkan kita. Kerugiannya hanya satu, yaitu sakit gitu aja. Sesakit apa? Nanti kita rasakan sendiri. Apa untungnya? Ibarat begini. Ada wabah seperti pandemi kemarin. Kalau dulu ada wabah namanya cacar ya. Waktu saya masih kecil, SD tahun 70-an, itu menyebar cacar. Pemerintah memprogramkan anti cacar suntik apa, lupa lah namanya. Anak-anak SD, SMP semua di sekolah dicacar. Takut nggak kita? Takut, sampai kawan-kawan saya banyak yang kabur. Saya nggak kabur, tapi nangis. Disuntiknya itu, nangis gitu. Menderita nggak? Menderita. Tapi sesaat. Efek setelah itu jadi kebal terhadap cacar, ya enggak? Sampai sekarang kan, seumur hidup kebal dari cacar kan. Alhamdulillah saya seumur hidup tidak pernah cacar. Orang-orang yang hidup pernah di tahun 70-an, berarti ya sudah tua ya jelas ya. Pernah suntik anti cacar nggak akan kena lagi. Anak-anak saya sekarang kan banyak yang cacar gitu. Atau pandemi kemarin, waktu zaman COVID. Ada suntikan apa namanya? Vaksin dengan boosternya kan. Untuk apa? Pertama agar tidak kena, yang kedua kalau kena juga tidak terlalu parah. Waktu disuntiknya sakit. Tapi efeknya sangat menguntungkan kita. Cenahnya duka benar, duka enggak. Katanya. Itu juga begitu. Himpitan menyakitkan, tapi menguntungkan. Apa keuntungannya? Dengan himpitan itu sebagian dosa-dosa kita diampuni. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin menjelaskan seluruh penderitaan yang kita alami, baik ketika hidup di dunia, ketika sakaratul maut, termasuk ketika menderita di alam kubur. Berupa ada fitnah kubur, bentakan malaikat, termasuk ada himpitan di alam kubur, semua itu menghapus sebagian dosa-dosa kita. Inilah yang menyebabkan orang berdosa di dunia bisa ke surga langsung tanpa ke neraka dulu. Karena dosa-dosa sudah terkurangi oleh banyak penderitaan. Ketika sakaratul maut dia menderita. Ya. Ketika di alam kubur ada bentakan malaikat, ada himpitan, termasuk sebagian orang mukmin memperoleh azab kubur. Azab kubur mengurangi sebagian dosa. Oleh karena itulah maka hikmah adanya himpitan di alam kubur adalah
menghapus sisa dosa yang ada sebelum dia diproses dalam proses selanjutnya. Adapun kalau orang itu tidak punya dosa, seperti bayi. Untuk apa? Penderitaan atau himpitan itu menaikkan derajat. Bayi ada ketika sebelum matinya itu ada banyak perbedaan. Ada sebelum matinya itu menderita sekali kan. Ada penyakit teriak-teriak, menjerit-jerit, nangis terus, gak henti-henti siang malam sampai akhirnya mati. Ada bayi yang matinya gak ketahuan. Tiba-tiba saja mati gak kelihatan, menderita dulu ya. Sama gak nasibnya di akhirat? Beda. Oh, bayi yang sebelum mati merasakan penderitaan dulu, penderitaannya itu tidak sia-sia. Menaikkan derajat lebih tinggi daripada yang tidak menderita. Begitu jugalah orang pada umumnya. Jadi himpitan itu bagus untuk kita alami karena menghapus sebagian dari dosa-dosa kita ya. Wallahu a'lam. Kalau dulu zaman kita masih muda, berarti sudah tua nih sekarang. Kita suka meninggalkan sholat fardu. Apakah sekarang kita harus mengqadha sholat yang kita tinggal? Bagaimana caranya? Qadha sholat hanya berlaku bila orang meninggalkan sholat karena ada uzur. Umpamanya kelewat sholat, sudah habis waktunya. Karena ada uzur. Mungkin uzurnya itu dia tertidur. Umpamanya jam 11 tidur, bablas bangun-bangun jam 4. Waktu apa yang ketinggalan? Sholat zuhur, karena ada uzur. Maka sholatlah zuhur di waktu asar. Itu namanya qadha. Atau pingsan. Atau seorang dokter jam 11 dia umpama yang mengoperasi pasien. Pas adzan zuhur masih operasi, nggak bisa ditinggal dulu. Saya sholat dulu, ini mati pasien. Selesai jam 4, kelewat zuhur qadha. Ya, itu ada uzur. Adapun kalau orang sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur, karena hawa nafsu itu nggak bisa diqadha. Apa yang harus dia lakukan? Dia wajib tobat. Tobatnya gimana? Berhenti. Maksudnya bukan berhenti sholat. Berhenti meninggalkan sholat. Artinya pelihara sholat-sholat yang berikutnya ya. Menyesal dan tidak akan mengulang kembali. Memelihara sholatnya, kualitas sholatnya, kuantitasnya ditingkatkan. Terus lakukan seluruh sholat sunat yang kita mau. Karena sholat sunat menambal kekurangan-kekurangan kita dalam sholat fardu. Begitu ya. Jauhi semua dosa yang lain, tingkatkan amal ibadah selain sholat. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan ampuni. Jadi nggak ada qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Cukup bertobat saja. Jangan ada lagi pertanyaan. Ini juga sudah kebanyakan. Waktunya sudah kelewat banyak. Ana pernah membaca Asmaul Husna Al-Jabbar yang artinya Maha Pemaksa. Pertanyaan yang dimaksud dengan Maha Pemaksa apa Ustaz? Saya anjurkan yang bertanya hari Senin keberapa? Ketiga. Senin ketiga ikut di Masjid Salman Al-Farisi di mana? Ya didinya lah. Rawasari ya, daerah Rawamangun. Itu dibahas fikih al-asmaul husna ya. Hadir ke sana. Atau ini panjang. Kalau tidak sabar, kan mama biasanya nggak sabar. Buka aja di YouTube mana Al-Jabbar, tulis Abu Haidar Al-Jabbar. Nanti muncul video pembahasan saya tentang Al-Jabbar dari kitab Fikih Al-Asmaul Husna ya. Itu sejam setengahan, waktunya nggak cukup. Silakan dibuka.
Tadi Ustaz menjelaskan orang mukmin yang Allah hapus dosanya dengan memberatkan sakaratul maut. Bagaimana dengan kita berdoa agar minta diringankan ketika sakaratul maut? Ya Allahumma hawin alaina sakaratul maut itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu karangan para ulama. Boleh, boleh, bagus. Kalau kita ingin diringankan, silakan. Tapi beresiko apa? Dosanya utuh nanti. Tapi semoga dosa-dosa itu terhapus dengan yang lain selain penderitaan di sakaratul maut ya. Boleh kalau mau berdoa minta diringankan sakaratul maut. Kami sebagai wanita dianjurkan untuk hormat pada suami. Agak curiga nih, pasti ada tapinya nih. Bagaimana kalau suami kami selalu tuh kan satu sering mengolok-olok. Kalau saya setel TV untuk mendengar ceramah-ceramah sering berkata kalau ustaz-ustaz itu hanya bisa ceramah. Kata siapa hanya bisa ceramah? Bisa makan, bisa olahraga, bisa apa lagi? Shopping bisa. Masak juga bisa. Tapi diri sendiri belum tentu melakukan apa yang diceramahkannya. Suudzon. Walau tidak mengamalkan, dengan ceramahnya saya sudah dapat pahala. Sudah menunaikan kewajiban. Adapun urusan mengamalkan atau tidak itu kewajiban yang kedua. Ya. Kalau kami bantah, suami marah besar, jadi kami sering diam tapi hati sedih. Ini laporan nih. 1. 2. Suami pelit. Kalau kami memberi sesuatu ke teman, tetangga atau satpam marah-marah. 3. Suami rajin sholat ke masjid, tapi sampai saat ini sudah menikah hampir 50 tahun belum mau membaca Al-Quran. Titik. Pertanyaannya apa? Ini sekedar laporan ya enggak? Ya laporannya diterima. Semoga Allah kasih kesabaran. Apakah mati malam Jumat, hari Jumat sudah pasti husnul khotimah? Itu hadis Nabi SAW. Masa masih mempertanyakan? Tapi saat hidupnya selalu menyakiti orang dengan kata-kata yang keluar dari mulut dan sikapnya menyakiti. Mohon pencerahan. Ada seorang public figure tapi dikenal maksiat, artis dan seterusnya. Selama hidupnya umpamanya glamaur. Malah kadang-kadang diberitakan kena narkoba dan seterusnya. Pas mati hari Jumat atau malam Jumat. Padahal dia dikenal sebagai ahli maksiat ya. Seolah-olah kita nggak ridho ahli maksiat husnul khotimah. Jamaah sekalian, ketika dia maksiatnya, kita dengar beritanya. Karena emang ada orang yang memberitakan, mengungkap aibnya. Dan acara itu acara dengan rating paling tinggi, terutama emak-emak. Judulnya macam-macam. Ada infotainment, ada silet, ada pisau gunting semacam ya. Isinya sama-sama gibah, ya enggak? Diekspos, dia kena narkoba, dia begini, suka dugem dan matinya hari Jumat, malam Jumat. Terus yang nyolatkan ribuan. Seolah-olah nggak ridho dia husnul khatimah. Ingat, kita hanya mendengar dia ketika dosa dan maksiat. Mungkin sebelum mati dia ketika sakit, mungkin dia tobat. Ketika tobatnya kita nggak tahu.
Ketika tobatnya tidak diekspos, tidak diberitahukan. Setelah dia tobat, mungkin Allah terima tobatnya, Allah tunjukkan dia husnul khotimah, dimatikan hari Jumat atau malam Jumat. Ketika tobatnya kita tidak tahu, ketika maksiatnya kita tahu, pas matinya hari Jumat. Nah hanya kenapa ya ahli maksiat husnul khotimah? Nah kan gitu ya. Ingat hadis tadi, ada orang yang melakukan amal-amal ahli neraka, dosa terus-terusan gitu ya. Sehingga tinggal selangkah lagi ke neraka, tapi ketetapan Allah mendahului dia tobat, kemudian mengamalkan amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian lalu masuk surga. Dan Allah tunjukkan husnul khotimahnya dengan dimatikan hari Jumat atau malam Jumat. Ingat, yang ngatur waktu dan keadaan mati Allah, bukan kita. Kalau ada saudara kita ahli maksiat ternyata husnul khotimah, alhamdulillah senang, bukan kenapa ya, seolah-olah kita itu enggak gitu, ada ahli maksiat husnul khotimah, dengki amat kita ya. Jangan gitu atulah. Kalau meninggalnya dalam keadaan tertawa dan tersenyum, ketawa langsung laknati. Itu orang yang mati syahid husnul khotimah enggak Ustaz? Kalau mati syahid ya husnul khotimah, baik mau nangis, mau tertawa, mau baut, pokoknya kalau syahid ya husnul khotimah. Tapi tidak setiap orang yang tertawa, tenang, senyum itu husnul khotimah. Nah, kita teruskan cerita Imam Al-Qurtubi tadi tentang sakarat. Kalau ada orang kafir berbuat kebaikan di dunia, Allah enggak sia-siakan. Allah balas dengan kesenangan dunia, dengan harta, jabatan, pangkat, kekuasaan yang menyenangkan dia di dunia. Ada nggak orang kafir tapi kaya? Banyak. Itu yang bikin pagar laut siapa? Kaya enggak? Tek-tean. Triliunan, ya enggak? Kekayaannya. Muslim bukan? Bukan yakin? Enggak tahu ya. Tapi yang jelas orang terkaya dunia, terkaya Indonesia rata-rata non-muslim. Itu anugerah yang Allah berikan karena mungkin kebaikannya. Atau mungkin saja karena istidraj ya. Nah kalau ada orang kafir punya kebaikan lalu mau mati. Kebaikannya belum sempat Allah balas di dunia. Maka Allah balas di akhir kehidupannya dengan dientengkan kematiannya. Tidak dibuat menderita, ditenangkan. Itu balasan terakhir dari Allah atas kebaikan terakhir yang tersisa. Sehingga pas mati kelihatan tenang, tersenyum. Ditulis saja di nisannya RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya di sana istirahat. Para babak belur. Jadi itulah balasan kebaikan terakhir yang Allah berikan kepada orang kafir yang masih tersisa kebaikan yang belum terbalas. Allah balas dengan cara dientengkan sakaratul mautnya, ditenangkan ketika sakaratul maut lalu kelihatan tersenyum. Tenang gitu ya. Nah, itu belum tentu husnul khatimah ya. Jadi husnul khotimah atau sul khotimah tidak dilihat senang atau menderitanya ketika sakaratul maut. Yang sakaratul mautnya dahsyat mungkin husnul khotimah. Yang sakaratul mautnya tenang sambil tertawa sambil tersenyum belum tentu husnul khotimah walaupun belum tentu juga su'ul khotimah. Betapa banyak orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid pas matinya tersenyum banyak ya. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf kelewat setengah jam tuh sudah 2 jam yang kita habiskan. Semoga bulan depan cukup 1,5 jam maksimal. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.